Oke, selamat datang semuanya. Mari kita langsung bahas satu topik yang menarik banget, mukjizat. Ini tuh beneran tanda dari Tuhan, atau jangan-jangan cuma bukti kalau kita ini gampang banget dibodohi? Pertanyaan ini udah jadi perdebatan selama ratusan tahun, dan hari ini kita akan coba bedah salah satu argumen filosofis paling kuat tentang hal ini. Nah, C.S. Lewis ini ngasih pandangan yang keren banget. Intinya gini, kalau kita percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, susah banget buat nolak kemungkinan adanya mujizat. Kutipan ini bakal jadi kerangka berpikir kita hari ini, bahwa ide tentang Tuhan dan ide tentang mujizat itu saling berkaitan erat. Oke, biar jelas ya, pembahasan kita kali ini sumber utamanya dari buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Nah, tujuan kita di sini simpel. Kita mau bedah dan pahami alur argumen si penulis. Bukan buat setuju atau nggak setuju, tapi biar kita sama-sama ngerti pemikirannya soal topik yang kompleks ini. Sip, sekarang kita masuk ke inti argumennya. Penulisnya tuh mulai dari pertanyaan yang mendasar banget. Coba deh pikirin, kalau Tuhan itu memang ada, kenapa dan gimana caranya dia mau berkomunikasi sama kita, ciptaannya? Nah, pertanyaan ini jadi fondasi dari semua yang bakal kita urai. Di sini penulis pakai analogi yang gampang banget dicerna, yaitu segel raja. Bayangin zaman dulu belum ada WhatsApp kan? Kalau seorang raja mau kirim pesan penting, dia bakal pakai segel lilin khusus miliknya. Segel ini jadi bukti, satu, pesannya asli. Dan dua, pesannya beneran dari raja. Nggak ada yang bisa niru, gitu. Nah, disinilah letak kerennya. Argumennya adalah, mujizat itu fungsinya persis kayak segel raja tadi. Mujizat itu adalah tindakan supernatural yang unik, yang nggak bisa ditiru oleh hukum alam. Jadi, ini semacam tanda tangan dari Tuhan buat mastiin kalau suatu pesan atau pembawa pesan, seperti Musa, Yesus, atau Muhammad, itu benar-benar asli darinya. Ya jelas dong, ide soal mujizat ini nggak diterima semua orang. Malah, dari dulu banyak banget yang menentang secara filosofis. Sekarang, kita lihat dua argumen paling terkenal yang coba dipatahkan sama si penulis buku ini. Yang pertama datang dari Baruch Spinoza, seorang filsuf abad ke-17. Argumen dia tuh lurus banget, logis. Kata dia, hukum alam itu absolut, nggak bisa diubah-ubah. Nah, mujizat kan definisinya melanggar hukum alam. Ya udah, berarti secara logika, mujizat itu mustahil. Simpel kan? Terus ada David Hume. Pendekatannya beda nih. Dia nggak bilang mustahil secara logika, tapi lebih ke nggak rasional aja buat percaya. Gini, kata Hume, pengalaman kita sehari-hari, matahari terbit tiap pagi misalnya, itu kan bukti yang kuat banget kan. Nah, bukti ini bakal selalu lebih berat timbangannya daripada kesaksian 1-2 orang soal kejadian aneh yang langka. Jadi buat Hume, orang bijak yang nggak bakal percaya sama mujizat. Oke, jadi tadi kita udah lihat dua argumen skeptis yang kuat banget kan? Nah, sekarang kita lihat gimana si penulis buku ini mencoba membongkar argumen-argumen tersebut satu persatu. Menurut penulis, kuncinya tuh ada di cara kita memandang alam semesta. Ada dua kacamata. Kalau kamu seorang naturalis, kamu lihat alam semesta ini kayak kotak tertutup. Semua yang ada ya cuma di dalam kotak itu. Ya jelas mujizat gak mungkin. Tapi kalau kamu seorang teis, kamu lihatnya sebagai kotak terbuka. Artinya, ada kekuatan di luar kotak, Tuhan, yang bisa aja menjangkau ke dalam dan melakukan sesuatu. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang paling fundamental. Buat Spinoza, penulis ngasih perbedaan yang penting banget. Gini, hukum alam itu bukan penyebab sesuatu terjadi. Hukum gravitasi nggak bikin benda jatuh, tapi cuma mendeskripsikan gimana benda jatuh secara teratur. Analoginya, kayak pemain bisbol lompat buat nangkep bola, dia kan melawan gravitasi sesaat. Nah, penulis berargumen, kekuatan dari luar alam semesta, Tuhan, juga bisa mengalahkan hukum alam tanpa harus merusaknya. Nah, buat ngejawab Hume, penulis nunjukin kalau logika Hume itu kalau ditarik terus bisa jadi aneh. Misalnya, kita semua kan percaya sama kejadian super langka kayak Big Bang. Kenapa? Karena buktinya kuat. Jadi masalahnya bukan di langkahnya, tapi di buktinya. Penulis juga bilang Hume itu muter-muter. Dia bilang pengalaman kita seragam menentang mujizat, yaitu kan karena dari awal dia udah nganggap mujizat nggak ada, jadi itu asumsi, bukan bukti. Oke, anggaplah kita setuju kalau mujizat itu mungkin terjadi. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara bedainnya dari kejadian aneh lain? Kan nggak semua hal aneh itu mujizat, ya kan? Penulis buku ini ngebagi kejadian-kejadian luar biasa jadi beberapa kategori. Ada anomali, kayak dulu ilmuwan bingung kok lebah bisa terbang. Ada sulap, ya jelas, itu trik. Terus ada providence atau kebetulan yang pas banget, kayak kabut tebal yang bantu sekutu pas pendaratan Normandia. Ada juga penyembuhan psikosomatis. Nah, mujizat, menurut kerangka ini, itu beda sendiri. Dia adalah tindakan langsung dari Tuhan yang supernatural. Nggak cuma itu, argumennya lanjut lagi.
Katanya, mukjizat yang asli itu harus mencerminkan karakter Tuhan. Maksudnya gimana? Pertama, harus ada kekuatan supernatural, terjadi seketika. Kedua, ada desain cerdas, jadi ada tujuannya, nggak acak. Dan ketiga, harus membawa kebaikan moral. Jadi, kalau ada kejadian aneh tapi tujuannya buat kejahatan atau nyebarin kebohongan, ya menurut definisi ini, itu bukan mukjizat dari Tuhan. Dan ini nih, filter terakhirnya. Penulis ngebedain antara mukjizat ilahi yang benar-benar supranatural sama yang dia sebut tanda setan. Tanda ini kelihatannya ajaib, tapi sebenarnya cuma supernormal. Artinya, di luar kemampuan manusia biasa, tapi masih dalam batas kekuatan makhluk ciptaan. Kuncinya, kata si penulis, ada di tujuannya. Apakah kejadian itu bikin kita mengagungkan sang pencipta dan kebenaran, atau malah meninggikan si makhluk itu sendiri dan penuh tipu daya? Oke, setelah kita membangun semua argumen filosofis ini, mulai dari mukjizat itu mungkin ada, sampai cara ngebedainnya, si penulis akhirnya ngebawa kita ke satu persimpangan jalan yang penting banget. Dan, inilah pertanyaan pamungkasnya. Kalau secara filosofis, mukjizat itu mungkin dan bisa dikenali, maka pertanyaannya bukan lagi apa bisa terjadi, tapi apa pernah terjadi. Penulis meninggalkan kita dengan pertanyaan ini untuk merenungkan klaim-klaim historis dari agama-agama besar dunia. Jadi, penyelidikan kita ini telah membawa kita dari dunia filsafat sampai ke depan pintu sejarah dengan satu pertanyaan besar yang menantang kita buat terus mencari jawabannya.